Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ومولانا ونور صدورنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. وبعد، أصحاب الفضلاء والمحترمين، para habaib, para masyayikh, para kiai, para bunyai, hadir di tengah-tengah kita Sayyiduna al-Habib Salim Baharun wa Sayyiduna al-Habib Hasan Asgaf wa Sayyiduna al-Habib Mustafa Al-Haddar, Kiai Haji Najib Zamzami, Kiai Haji Ali Sayrazi, Kiai Haji Nawawi, dan juga para habaib dan masyayikh lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan ta'zim kami kepada beliau semua. Yang juga sangat kami muliakan putra dan putri dan segenap keluarga dan famili min Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, serta putra dan putri dan segenap famili min Sayyidina wa murabbi arwahina Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Mugi-mugi beliau sedaya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehingga bisa terus mendampingi kula panjenengan, mendampingi kita serta membimbing kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat kami muliakan para a'immatul khususiyah dan segenap para asatidz wa ustadzat serta pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, hadirin hadirat jamaah al-khidmah serta teman-teman Ukhsafi Kopler Community yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kawula lanjutaken terlebih dahulu, secara pribadi kula nyuwun izin kali para habaib dumateng para masyayikh untuk duduk di panggung yang agak panas ini. Sejujurnya kawula merasa mboten layak dan tidak pantas untuk menyampaikan apa yang disebut oleh Muqassimul Awqat tadi sebagai mau'izatul hasanah. Tetapi estu kawula ngestoaken dawuh dan perintah dari akhinal karim, guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ainul Yaqin, sehingga mau tidak mau kula sami'na wa ata'na. Hadirin hadirat rahimakumullah, seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi,
Dalam kitab beliau Ar-Risalatul Qusyairiyah, beliau menulis salah satu dari biografi waliyun min awliyaillahi ta'ala. Inggih meriku asmanipun Al-Imam Bishr Al-Hafi. Dalam pandangan Al-Faqir secara pribadi, bahwa biografi Al-Imam Bishr Al-Hafi ini sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang imam, menjadi seorang waliyun min awliyaillahi taala, begitu menarik dan unik. Beliau sebelum diangkat sebagai seorang wali, beliau adalah seorang yang ahli maksiat. Makanya terus Imam Ghazali nek kula panjenengan ningali tiang ahli maksiat, jangan sampai kula panjenengan merasa lebih mulia daripada mereka, tetapi doakan dengan doa yang baik. Ada satu peristiwa yang mana peristiwa itu menjadi sebab hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Bishr Al-Hafi yang saat itu masih muda. Bishr Al-Hafi niku adalah salah seorang konglomerat yang hidup di Baghdad. Nek bahasane sakniki niku nek konglomerat niku napa, Pak? Crazy rich. Nek kula panjenengan rich-nya hilang, tinggal crazy-nya mawon. Pada suatu malam Bishr Al-Hafi yang saat itu masih muda, beliau berjalan di tengah malam. Ketika beliau di tengah-tengah beliau berjalan, beliau menjumpai ada secarik kertas, yang mana kertas itu tentu karena berada di tengah jalan, maka kertas itu terdapat bekas injakan dari orang-orang yang lewat. Bishr Al-Hafi kemudian melihat bahwa di kertas itu, hadirin hadirat rahimakumullah, tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kertas itu oleh beliau diambil, kemudian dibawa pulang, dibersihkan dan kemudian diberikan minyak wangi, serta kemudian ditaruh di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Maka kemudian pada malam harinya Bishr Al-Hafi mimpi. Dalam mimpi beliau mendengar suara tanpa rupa, atau dalam bahasa kitab-kitab tasawuf disebut hatif. Suara itu kemudian mengatakan, ya Bishr, tayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Karena engkau pada hari ini memuliakan namaku, kata suara itu, maka sungguh aku akan memuliakan namamu di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bishr Al-Hafi kemudian bangun, kemudian beliau beraktivitas seperti biasa. Bishr Al-Hafi yang saat itu masih muda punya kebiasaan pesta di rumahnya. Beliau mungkin beberapa hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali mengundang teman-temannya, mengundang kolega-koleganya untuk pesta bersama. Kalau dalam bahasa sekarang niku disebut napa, Pak? Dugem. Yang namanya pesta dugem pasti kemudian di dalamnya terdapat banyak kemaksiatan. Yang namanya pesta-pesta seperti itu pasti di dalamnya terdapat minuman-minuman keras. Beliau kemudian seperti biasa melakukan atau melaksanakan pesta pada malam hari itu. Lalu kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari itu kemudian ada seorang wali. Ada seorang wali yang berjalan di depan rumah Bishr Al-Hafi. Wali itu kemudian setelah melihat dari jauh betapa bising pesta pora yang ada di rumah orang tersebut, yang berada di rumah Bishr Al-Hafi, kemudian wali itu tergerak untuk mendatangi rumah tersebut. Lalu kemudian setelah sampai di rumah, di depan rumah, pintu diketuk, kemudian ada seorang yang membukakan pintu, yakni pembantu daripada Bishr Al-Hafi. Pembantu ini kemudian bertanya, wahai tuan, ada perlu apa?
Karena hadirin dia tahu kalau orang yang ada di depannya itu tidak masuk list daripada orang yang diundang dalam pesta. Ada perlu apa engkau kemari? Karena engkau bukan merupakan bagian dari pesta yang diadakan Tuan kami di rumah ini. Wali tadi kemudian menjawab, aku hanya ingin bertanya. Apa yang ingin engkau tanyakan? Aku ingin bertanya, apakah orang yang punya rumah ini, apakah seorang merdeka atau seorang budak? Dalam pemikiran pembantu tadi, kata-kata budak ataupun orang yang merdeka itu adalah dalam arti antar manusia. Lalu kemudian pembantu tadi berkata, apakah engkau gila wahai Tuan? Rumah ini adalah rumah besar, salah satu yang paling besar di kota Baghdad ini. Tentu yang punya rumah ini adalah seorang yang merdeka. Lalu kemudian apa yang dikatakan wali tadi? Hadirin hadirat rahimakumullah, oh pantas, karena yang punya rumah ini adalah seorang yang merasa dirinya merdeka, sehingga ia menerjang larangan-larangan tuannya. Pantas pemilik rumah ini merasa bahwa dirinya adalah seorang merdeka hingga ia melakukan apapun yang dia mau. Lalu kemudian wali tadi pergi. Bishr al-Hafi yang saat itu melihat dari kejauhan percakapan yang terjadi antara pembantunya dan orang asing tadi, kemudian memanggil pembantunya. Ya fulan, siapa tadi itu? Tidak tahu wahai Tuan, orang aneh. Loh, aneh kenapa? Dia datang kemudian bertanya, setelah bertanya dia kemudian pergi. Loh, emang apa yang ditanyakan oleh orang tadi? Dia bertanya, apakah yang punya rumah ini seorang yang merdeka atau seorang budak? Lantas apa yang engkau jawab? Aku kemudian menjawab, yang punya rumah ini tentu adalah seorang yang merdeka, karena termasuk di antara orang yang kaya di kota ini. Lalu kemudian dijawab oleh orang tadi, wahai Tuan, oh pantas, karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang merdeka sehingga ia melakukan apapun sesuai kehendaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bishr niku tiyang sing cerdas. Dia tahu bahwa maksud kalimat budak dan seorang yang merdeka itu bukan dalam arti antara manusia dengan manusia, tetapi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian badannya menggigil bergetar. Bishr al-Hafi kemudian berlari keluar mengejar wali yang berjalan tadi, hingga kemudian ketika Bishr al-Hafi menjumpai wali itu, hadirin hadirat rahimakumullah, Bishr al-Hafi kemudian berkata, wahai Tuan, apakah betul anda tadi yang ke rumah di sana? Betul. Apakah betul anda tadi tanya seperti ini? Betul. Ketahuilah wahai Tuan, sesungguhnya aku adalah Bishr, aku adalah pemilik rumah tadi. Engkau salah wahai Tuan, aku bukan seorang yang merdeka, tetapi aku adalah seorang budak, aku adalah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai detik ini aku menyatakan bertaubat kepada Allah, dan aku berharap agar engkau wahai Tuan mau menjadi pembimbingku, mau menjadi guruku. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ampun pinten menit niku Pak? 10 nggih. Terus Ustaz Lukman mboten angsal suwe-suwe terus. Apa pelajaran apa yang bisa kita petik daripada kisah Bishr al-Hafi ini? Bahwa seorang yang kemudian merasa bahwa dia adalah seorang yang merdeka, seorang yang merasa bahwa dirinya bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kemudian menjadi sebab seorang tersebut jauh daripada bisa menjadi orang-orang yang soleh, jauh daripada bisa menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nikilah yang kemudian disampaikan oleh
guru kita semua Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Sarari Al-Ishaqi. Dawuh beliau, tujuan kula panjenengan berthariqah niku napa? Tujuan kula panjenengan kempal dalam majelis seperti ini itu napa? Tujuan kula panjenengan kempal dalam majelis al-khidmah seperti yang kita adakan pada malam hari ini adalah tahqiqul ubudiyah, adalah menegaskan status kula panjenengan niki sebagai seorang hamba Allah. Maka ketika kula panjenengan ini mengakui bahwa kita semua adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya lazimnya bagi kula panjenengan untuk mengetahui sifat-sifat apa yang semestinya harus dimiliki oleh seorang hamba Allah. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan kedah ngertos niki. Karena nopo, ketika kula panjenengan ngertos hal-hal seperti ini, maka itulah yang menjadi sebab ketika kula panjenengan mendapatkan sir dari majelis-majelis al-khidmah, mendapatkan nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba Allah. Terus ya Hadratus Syekh, yang pertama adalah kula panjenengan niki merasa apes, kula panjenengan mriki merasa asor, kula panjenengan niki merasa bahwa kula panjenengan niki bukan siapa-siapa. Maka penting saderenge kula panjenengan niki hadir teng majelis al-khidmah, ketika kula panjenengan niki berangkat, yang pertama adalah niyatun shalihah wa qasdun sahih, niat yang benar. Setelah itu kemudian kula panjenengan berangkat hadir di majelis, jangan membawa apa-apa. Jangan membawa status sosial kita, jangan membawa status jabatan kita, jangan membawa status banyaknya harta kita, jangan membawa status nasab kita, dan jangan membawa kepentingan apapun. Maka ketika kula panjenengan hadir teng majelis niki dengan niat demikian, dengan sikap demikian, insyaallah kula panjenengan niki akan mendapatkan sir daripada majelis Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, tujuan daripada kula panjenengan kempal-kempal seperti ini adalah irtibatul qulub ay fil mahabbah bainaka wa baina ibadillahi ajma'in, adalah menguatkan hati, menjalin hati kula panjenengan dalam rasa cinta, dalam rasa mahabbah antara kula panjenengan dengan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikilah yang kemudian setiap majelis niku selalu setelah manaqib ada doa di antaranya yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad As-Sarari teng mriku napa? Allahumma alqir rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami, dalam hati sedaya jamaah khidmah, sifat rahmat, sifat welas asih, sifat cinta, sifat rasa sayang antara seluruh jamaah khidmah. Maka hadirin, penting ketika kula panjenengan ketika menghadiri majelis-majelis kados mekaten niki menjaga hati, jangan sampai hati kula panjenengan disusupi penyakit-penyakit hati, terutama penyakit hasad. Nah, kadang-kadang kula panjenengan niki wonten majelis sik kober buka akun-akun gosip biasa Pak. Atau kadang-kadang ketika kita masih berada di dalam majelis, kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, kemudian kita ghibah. Deloken niku lho, sarunge nggawe sarung BHS, paling iku BHS imitasi iku. Utawa ibu-ibu biasa lho niku gelange kemeroncong kaya ngono, padahal utange lho sing wingi kok durung lunas. Hadirin hadirat rahimakumullah, terus najib wonge teko ta ngene iki. Hadirin hadirat rahimakumullah, ba'du ulama as-sufiyah ketika ditanya oleh murid-murid mereka, kenapa dalam berzikir kepada Allah kok belum ada rasa nyaman, rasa tenang,
padahal setiap hari berzikir kepada Allah. Sering jawaban yang disampaikan oleh para ulama adalah bahwa kenapa demikian? Karena ketika kula panjenengan berzikir kepada Allah, dalam hati kita masih terdapat rasa hasad terhadap orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dalam setiap majelis kula panjenengan senantiasa harus menyadari betul hal niki. Karena kenapa? Dengan menyadari hal demikian, insya Allah kula akan dan panjenengan akan mendapatkan sir dari majelis-majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan mendapatkan nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian ingkang saged kawula sampaikan. Kita berdoa kepada Allah agar kempal kula panjenengan teng majelis pada malam hari ini dan di majelis-majelis al-khidmah yang lain akan bisa kita ulang ketika kula panjenengan sedaya dibangkitkan, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rombongan Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, di dalam rombongan dari guru kita semua Sayyiduna wa murabbi arwahina Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhum. Amin amin Allahumma amin. Cekap semanten napa ingkang saged kawula sampaikan, ingkang benar sedaya dari Allah, yang salah murni kesalahan dan kebodohan kula piyambak. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.